Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Tak Kambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya nanti akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Jadi saya akan jelaskan secara garis besar ya 8 keterampilan dasar mengajar. Namun nanti secara lebih detail mungkin pada video-video selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskannya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari keterampilan dasar mengajar itu adalah keterampilan atau istilahnya keterampilan yang mendasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, jadi 8 keterampilan ini bisa kita katakan wajib ya dimiliki oleh seorang guru ya kalau ingin menjadi seorang guru yang profesional dan bisa mengajar itu ya secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dari 8 keterampilan dasar mengajar ini kalau bagi guru tadi ada membantu memudahkan seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana kalau bagi siswa? Apa sih gunanya 8 keterampilan dasar mengajar oleh seorang guru ini? Pengaruhnya terhadap siswa seperti apa? Nah, bagi siswa itu akan membuat pembelajaran ya bersama gurunya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, baik, yang pertama itu keterampilan dasar mengajarnya itu adalah keterampilan dasar bertanya. Nah, kita lihat di sana sebenarnya indikator keterampilan dasar bertanya itu banyak ya. Namun saya akan coba jelaskan secara umum saja. Intinya keterampilan dasar bertanya itu seorang guru mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi siswa, yang bisa mengasah kognitif ya, afektif dan psikomotornya gitu. Jadi kalau guru itu melakukan memberi pertanyaan kepada siswa, ya jangan siswanya yang itu saja, yang biasa-biasa menjawab saja, atau biasanya yang tipikal pembicara saja. Nanti kan kalau guru hanya memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang seperti itu, ada kemungkinan siswa-siswa lain yang lebih banyak diam, yang harus kita motivasi dulu baru bertanya. Nah, itu akan tertinggal mereka. Jadi supaya menyamaratakan, supaya siswa ini memiliki kesempatan yang sama, gurunya harus kreatif dalam melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, misalnya kalau ada yang angkat tangan yang biasa bertanya, kita berikan kesempatan dulu kepada yang biasanya diam gitu. Tapi tetap dengan menjaga bagaimana supaya yang aktif ini jangan sampai pula dia menjadi kecewa dan lain sebagainya. Jangan juga sampai motivasinya menjadi berkurang. Mungkin nanti kita beri kesempatan kepada yang aktif-aktif ini untuk menambahkan atau untuk memberikan kesimpulan begitu. Kemudian yang kedua, bisa saja dalam bertanya itu kita guru yang menunjuk siswa. Nah, misalnya materinya, kalau saya kan sosiologi, misalnya materi interaksi sosial. Nah, bisa aja mungkin ada ya, kita lihat siswa yang sedang bermain HP, kita tanya, coba si Andi, apa yang bisa Andi jelaskan dari pengertian interaksi sosial yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi bisa saja jadi ketika dia main HP, itu bisa jadi aktivitas bermain HP yang terhenti dan bisa lebih fokus lagi ke pembelajaran. Nah, begitu juga yang lain yang biasanya diam. Coba Ani, berikan contoh. Nah, jadi keterampilan dasar bertanya itu maksudnya adalah seorang guru itu harus terampil ya mengelola caranya bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan, siapa yang akan mereka tunjuk
untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya, bentuk-bentuk pertanyaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi seorang guru harus kreatif ya dalam bertanya kepada siswa. Jadi begitu ya, secara umumnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keterampilan dasar memberi penguatan ya, atau disebut juga reinforcement. Jadi keterampilan dasar memberi penguatan ini maksudnya adalah seorang guru juga harus terampil untuk bisa memotivasi siswa, memberikan penguatan terhadap siswa. Misalnya ada siswa yang cenderung malas, cenderung diam, cenderung selalu terlambat. Bahkan kita tidak bisa sebenarnya mengeneralisasikan perilaku siswa tersebut. Nah, kita memiliki sebuah aturan, misalnya semua siswa harus aktif, semua siswa harus bertanya. Nah, kalau kita memiliki aturan seperti itu akan tidak adil bagi mungkin siswa yang memiliki masalah, misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga, karena motivasi mereka menjadi berkurang. Mereka cenderung sedih, cenderung diam, cenderung menyendiri gitu. Nah, seorang guru harus bisa melihat hal tersebut. Jika kita lihat ada siswa yang sepertinya kok dalam kelas itu selalu murung, nah, itu bisa kita dekati secara personal, atau kita bisa minta kepada temannya untuk memotivasi. Nah, pemberian penguatan ini bisa juga dilakukan secara verbal dan non verbal. Nah, kalau secara verbal ya dengan kata-kata, dengan motivasi, dengan nasihat dan lain sebagainya. Ya. Kalau dengan nonverbal ini kan bisa saja, misalnya dengan ketika ada siswa yang dalam kelas itu hobinya bercanda terus dengan teman sebangkunya. Nah, itu bisa saja kita berikan penguatan secara nonverbal, misalnya dengan menepuk pundaknya, ditambah lagi dengan verbal. Ayo perhatikan pembelajaran, misalnya seperti itu. Jadi kita beri perhatian. Nah, kemudian sebenarnya yang paling umum dilakukan oleh seorang guru itu adalah memberikan hadiah, penguatan berupa hadiah. Namun ini bukanlah penguatan yang saya sarankan, dan umumnya juga kalau bisa jangan terlalu banyak hadiah, karena kalau orientasi kita memberikan penguatan itu adalah hadiah, maka mindset siswa itu mereka hanya akan aktif ketika pembelajarannya itu ada imbalan, ada hadiah. Nah, ketika pembelajarannya tidak ada hadiah, mereka akan cenderung malas, dan ini juga tidak bagus terhadap watak, yang membentuk watak seorang anak nanti setelah mereka bekerja, setelah mereka nanti bergabung dengan masyarakat, mereka mindsetnya itu hanya hadiah. Jadi segala tindakannya itu hanya dikaitkan dengan hadiah. Nah, jadi boleh saja sebenarnya melakukan penguatan melalui hadiah, namun tetap dibatasi begitu ya, dibatasi kuantitasnya. Jangan sering-sering, sesekali boleh. Jadi memberi penguatan seperti itu. Nah, jadi saya tekankan lagi ya, bahwa latar belakang siswa kita, kondisi siswa kita, kondisi ekonomi, kondisi sosial itu berbeda. Jadi kita tidak bisa hanya sebagai seorang guru itu menuntut dia harus aktif, nilainya harus tinggi. Kita juga berkewajiban untuk memberikan penguatan, untuk berempati terhadap mereka. Nah, jadi aturan-aturan yang kita buat itu ya harus seimbang ya. Jadi kita harus pertimbangkan juga kondisi siswanya. Ya, misalnya terlambat, kenapa dia sering terlambat? Ya bisa jadi karena dia tidak punya ongkos ke sekolah, orang tuanya harus
dia harus bantu orang tuanya dulu sebelum ke sekolah. Nah, itu kan menjadi hal yang tidak adil ketika kita tidak berempati terhadap kondisinya tersebut. Kita tidak tahu, tetapi kita memberikan aturan yang sama terhadap siswa. Nah, jadi begitu. Begitupun dengan kondisi-kondisi yang lain, Kemudian yang ketiga itu keterampilan memberikan variasi. Nah, kita kan tantangan kita menjadi seorang guru itu kan sebenarnya banyak ya. Untung kalau kita mengajar di sekolah yang siswanya penurut, rajin-rajin, tanpa dimotivasi mereka aktif. Dengan metode ceramah aja mereka sudah aktif, pembelajarannya hidup gitu. Nah, bagaimana nanti kalau kita dihadapkan kepada kondisi yang tidak demikian? Saya rasa akan sulit juga, meskipun sekolahnya bagus, itu akan sulit kalau kita hanya menggunakan satu variasi, misalnya metodenya ceramah terus, atau metodenya menonton video terus, metodenya tugas terus. Nah, itu kan siswa biasanya akan bosan ya dengan hanya variasi yang tidak bertukar begitu, hanya itu ke itu saja. Jadi kita sebagai seorang guru ya bisa saja misalnya kalau mengajar tentang tindakan sosial. Nah, kita misalnya mengajar tentang materi tindakan sosial. Itu bisa saja kita dengan memperlihatkan video tindakan sosial. Oke, itu mungkin sudah biasa. Yang kedua, bisa saja kita meminta misalnya 2 orang atau beberapa orang siswa ke depan. Kemudian yang 1 orang siswa kita suruh untuk misalnya misalnya menjatuhkan pisang. Kemudian yang 1 orang lagi mengambil pisang itu dan mengembalikannya kepada yang menjatuhkan. Nah, dengan peregaan seperti itu nanti kita sampaikan kepada siswa yang lain. Nah, apakah ini sudah bisa kita jadikan sebagai contoh sebuah tindakan sosial? Nah, jadi variasinya seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin yang lain, seorang guru bawa gitar ke kelas, seorang guru mendongeng, seorang guru stand up komedi, ya, tapi dengan mengedukasi. Nah, saya rasa selagi tidak melanggar etika ya, etika profesi dan lain sebagainya, aturan-aturan sebagai seorang guru itu tidak masalah. Kita tidak kalau apalagi di zaman sekarang, di zaman 4.0 ini, seorang guru harus sudah mampu berinovasi ya, menggunakan teknologi, menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Bisa saja nanti pembelajarannya menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Asalkan seorang guru bisa mengontrol ya, mengontrol pembelajarannya sehingga tujuannya bisa tercapai. Oke, yang keempat itu keterampilan menjelaskan. Nah, ini memang menjadi masalah klasik, karena dalam menjelaskan ini kita aja dulu ketika jadi seorang siswa ya, jadi murid, terkadang meskipun gurunya itu cerdas, ilmu pengetahuannya tinggi, namun dia tidak mampu menjelaskan sehingga kita sulit untuk memahami yang dia sampaikan begitu. Mungkin bahasanya terlampau tinggi, menggunakan bahasa yang sulit dipahami, atau metodenya yang tidak menarik begitu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru usahakan kalau dalam menjelaskan itu jangan hanya verbal satu arah seperti ini. Ya, kita bisa menjelaskan menggunakan gambar, kita bisa menjelaskan menggunakan video, kita bisa menjelaskan melalui
rekayasa melalui penampilan siswa gitu ya, peragaan melalui benda. Nah, kita bisa menjelaskan seperti itu. Misalnya saya mau menjelaskan menggunakan dompet untuk materi misalnya lembaga sosial. Jadi maksudnya kita bisa aja menjelaskan dengan benda-benda di sekitar kita, apa yang ada. Nah, dompet ketika kita lihat isinya tidak ada, itu kita tanya, kira-kira kalau ada seseorang yang memiliki dompet tapi isinya tidak ada, itu berkaitan dengan lembaga apa kira-kira? Lembaga keluarga kah? Lembaga ekonomi kah? Lembaga politik kah? Nah, nanti kita minta siswanya untuk menjelaskan, memberikan contoh, menganalisis gitu. Atau mungkin mereka juga bisa menggunakan atau memberikan contoh yang lain menggunakan benda-benda di sekitar mereka. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan hanya monoton gitu cara menjelaskannya, harus kreatif menjelaskannya. Karena kalau hanya verbal satu arah seperti ini, apalagi tidak ditambah dengan menjelaskan itu dengan meminta tanggapan siswa, tanya jawab gitu ya, hanya kita monoton gitu dengan bahasa buku, nah itu akan sulit sekali. Jadi menjelaskan itu sebisa mungkin dipermudah bahasanya, disesuaikan dengan cara berpikir siswa begitu. Nah, seperti yang saya coba sekarang ini kan, kalau yang tertera di layar itu kan bahasanya bahasa buku ya. Nah, namun ketika menjelaskan itu kita usahakan dengan contoh, dengan media-media gitu ya, dengan metode-metode yang berbeda. Itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, ini saya lihat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini ya, mata kuliah keterampilan dasar mengajar ini, termasuk juga mungkin berkaitan dengan micro teaching, ataupun mungkin guru-guru yang sudah mengajar, itu terkadang dalam hal keterampilan membuka dan menutup ini masih juga kita sering tidak maksimal ya. Misalnya kita membuka hanya dengan berdoa atau hanya dengan mengambil absen kemudian langsung masuk ke materi. Nah, kalau dalam hal membuka pelajaran itu kan kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal ya. Ya boleh tadi dengan misalnya mengucapkan salam dulu, kemudian berdoa, kemudian mengambil absen. Nah, sebelum masuk ke materi inti pada hari itu, kita sebenarnya bisa mereview dulu ya, supaya siswa itu mengingat kembali materi-materi sebelumnya, mengingat, memperkuat kembali ingatan mereka. Misalnya materi sebelumnya, kalau sekarang materinya lembaga sosial, sebelumnya misalnya tentang nilai sosial. Nah, kita bisa tanya dulu siapa yang bisa memberikan contoh nilai sosial yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Coba si Andi, coba si Ana. Nah, kita kan ada itu misalnya alokasi waktunya 10 menit atau 5 menit untuk persepsi begitu ya. Jadi bisa saja sebelum masuk ke materi seperti itu. Atau juga bisa misalnya kita melihat kondisi siswa dulu, apakah pakaiannya sudah rapi, apakah kelasnya sudah bersih. Kalau ada sampah, guru boleh saja tolong dibersihkan dulu sampah-sampah yang ada di laci, yang ada di bawah mejanya. Jadi supaya kelasnya itu benar-benar siap. Nah, tidak hanya siswanya tapi juga lingkungannya sudah bisa untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, sudah lebih efektif gitu ya untuk
mereka siswa menerima materi. Kemudian untuk menutup ya, sebenarnya untuk membuka pelajaran itu masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh seorang guru gitu, asalkan sesuai ya. Misalnya alokasi waktunya 10 menit ya, di dalam itu jangan sampai malah waktu untuk menyampaikan materi yang terambil sudah 1 jam hanya membuka saja. Itu kan juga susah, nanti materinya tidak tercapai nanti ya, tidak selesai. Oke, kemudian untuk menutup, jadi saya lihat juga beberapa mahasiswa ya itu menutup pembelajaran itu setelah selesai ucapkan salam aja langsung ya. Jadi sebenarnya kan masih banyak itu yang bisa lakukan. Kalau menutup bisa kita buat kesimpulan bersama mahasiswa, atau kalau guru dengan siswanya buat kesimpulan dulu, apa kesimpulan dari materi hari itu, atau buat evaluasi kecil-kecilan. Nah, misalnya kasih 1 soal, siapa yang bisa jawab nanti dia boleh duluan keluar, nah, begitu. Atau dengan cara-cara yang lain, pemberian tugas ya, homework gitu ya, pemberian pekerjaan di rumah, PR gitu, boleh-boleh saja. Nah, tetapi kan memang kalau di zaman sekarang, karena waktu mereka sudah habis di sekolah, jangan lagi kita bebankan mereka dengan pekerjaan rumah yang banyak begitu. Pokoknya sesuaikan saja dengan situasinya, asalkan jangan langsung menutup gitu ya dengan salam. Nanti pembelajarannya itu tidak bisa efektif ya. Siswa akan cepat lupa, setelah selesai ya mereka lupakan lagi. Nah, kalau kita buat evaluasi atau kesimpulan bersama, mungkin minimal mereka yang dari pembelajaran yang misalnya beberapa jam itu mereka akan lebih mudah ingat lagi begitu. Nah, kemudian yang keenam itu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, jadi seorang guru itu juga harus memiliki kemampuan untuk membimbing siswanya dalam berdiskusi itu ya. Jangan hanya dibiarkan saja. Jadi setelah dibagi kelompok, ada materinya, ada kelompok tampil, kemudian biarkan saja. Nah, kita juga harus mencari referensi-referensi, metode-metode, diskusi-diskusi yang rasanya akan efektif untuk siswa. Misalnya, jangan hanya diskusi kelompok yang klasik itu ya, seperti itu saja dari tahun ke tahun gitu. Misalnya buat diskusi panel, kita misalnya materi hari ini itu tentang struktur sosial. Nah, kita bisa saja memberi tugas dari minggu yang sebelumnya bahwa semua siswa harus menguasai materi struktur sosial. Nanti minggu depan, ya maksudnya hari ini itu guru yang menunjuk 5 orang siswa secara acak, secara random untuk tampil menjadi panelis, dan mereka nanti yang akan menjadi kelompok presentasi ya, yang akan menampilkan diskusi tentang struktur sosial. Nah, dengan begitu kan yang belajar tidak hanya kelompok penyaji atau kelompok yang presentasi, tapi semua siswa belajar tentang struktur sosial, karena tentu mereka mempersiapkan diri bagaimana kalau mereka terpilih untuk tampil begitu. Jadi mereka sudah siap. Nah, kalau hanya diskusi kelompok yang materi sudah dibagi, kemudian kelompok yang tampil itu sudah ditentukan, bisa jadi kelompok 1 ya hanya belajar tentang kelompok 1 saja, kelompok 2 tidak belajar, kelompok 3 juga tidak pelajari materi kelompok 1. Nah, itu kan sebenarnya metode diskusi klasik ya, yang biasa dilakukan, tapi apakah masih efektif yang seperti itu? Nah, kemudian guru tentu juga harus memiliki wawasan tentang itu ya. Nah, meskipun diskusi klasik seperti yang sebelumnya saya jelaskan, mungkin guru bisa melakukan variasi gitu. Misalnya diskusinya menggunakan PowerPoint, atau diskusinya tidak menggunakan PowerPoint tetapi dengan metode lain, diskusinya yang
menggunakan alat peraga, dengan cara stand up dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana supaya diskusinya itu tidak membosankan begitu, dan yang bertanya jangan hanya itu ke itu saja gitu. Bagaimana supaya diskusinya itu memang ada hasilnya, jangan nanti sebagian diskusi, sebagian main HP, sebagian ngobrol gitu ya. Nah, jadi kenapa penting keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok itu, ya itu supaya diskusinya itu ya bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, yang ketujuh itu keterampilan mengelola kelas. Nah, ini yang paling penting juga sebenarnya, keterampilan mengelola kelas. Kan tidak semua kelas itu yang seperti saya sampaikan sebelumnya itu yang adem ayem, yang penurut, yang tidak banyak tingkah siswanya. Itu kan sangat sulit sekali ya kita temukan kelas yang seperti itu. Nah, meskipun ada yang seperti itu, tetap seorang guru harus mampu mengelola kelasnya, supaya misalnya seimbang ya, tidak hanya itu saja yang aktif gitu, tidak itu saja yang bertanya. Nah, jadi semuanya diberi kesempatan, semuanya diberi semuanya harus partisipatif begitu. Nah, bisa saja kalau mengelola kelas itu jangan hanya guru berdiri di depan ya, guru bisa pergi ke tengah, pergi ke belakang gitu ya, mengelola kelasnya, melihat mana yang tiduran, mana yang main HP, mana yang diam, mana yang aktif, yang ada juga terkadang yang aktifnya berlebihan gitu, istilahnya ya asal bicara gitu ya, cari perhatian. Nah, jadi guru harus bisa itu. Ada juga yang kalau kita ketemu sama kelas yang apalagi di sekolah-sekolah swasta yang istilahnya itu sekolah tempat pembuangan ya dalam tanda kutip, kalau sudah tidak terima lagi di sekolah lain, mereka sekolah ke sana, anak-anak nakal atau anak-anak manja gitu ya, anak nakal lah paling banyak begitu. Nah, itu susah, kita masuk aja kadang tidak dihargai kan. Kita ngajar mereka ya main game, bahkan kita sampai ditantangin kan, diajak berkelahi, kita dianggap sama besar. Nah, itu luar biasa tantangannya itu mengelola kelas seperti itu. Nah, jadi seorang guru harus bisa adaptif juga. Misalnya ya kalau yang seperti itu kita harus punya pengetahuan juga tentang game, harus punya pengetahuan juga tentang musik misalnya. Kita harus punya pengetahuan juga tentang busana kalau yang perempuan ya, make up dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk kelas kita bisa mengelola kelas itu dengan misalnya dengan bawa gitar. Jadi kalau mereka tidak mau memperhatikan kita, kalau hanya kita berbicara, kita bawa gitar, kita nyanyi dulu, atau kita cerita dulu tentang PUBG, tentang Mobile Legend. Kan bisa saja untuk menarik perhatian. Kalau memang banyak yang seperti itu ya, main game aja kerjaannya gitu, kita bisa gunakan itu untuk masuk ke lingkungan siswanya, untuk menarik perhatian siswanya. Begitu juga dengan siswa yang perempuan ya, siswinya itu bisa juga diterapkan seperti itu. Nah, jadi jangan dibiarkan aja yang main HP dibiarkan, yang ribut dibiarkan, yang kita ngoceh terus menyampaikan materi. Berarti kan pembelajarannya tidak efektif, tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Kita buat bagaimana kelasnya itu benar-benar punya atensi untuk menerima materi dari seorang guru. Nah, untuk mendapatkan atensi itu memang seorang guru harus berusaha ya, harus kreatif, harus inovatif, harus memiliki persiapan. Jangan kita hanya sebagai guru ya masuk ke kelas, masuk aja tanpa persiapan. Ya wajar saja kan kalau siswanya juga asal-asalan begitu, kalau gurunya juga asal-asalan tanpa persiapan. Jadi gitu, itu keterampilan mengelola kelas
Kemudian yang terakhir, keterampilan membimbing kelompok kecil atau perseorangan ya. Yang terakhir itu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Nah, kita sebagai seorang guru tentu juga bisa ya melihat potensi-potensi atau minat dari siswa kita. Nah, kita bisa bentuk itu kelompok-kelompok kecil, tapi kita hanya sebagai ini ya, yang mengarahkan siswanya tersebut. Jadi yang lebih banyak aktif nanti siswanya. Jadi misalnya kita lihat siswanya itu yang hobi berdebat, kita buat kelompoknya. Kita beri mereka kesempatan berdiskusi, melakukan riset dan lain sebagainya. Nanti kalau ada kegiatan perlombaan, debat atau apa, kan mereka bisa tampil. Atau kalau ada kegiatan sekolah yang berkaitan dengan debat, nanti mereka bisa tampil begitu ya. Begitu juga dengan yang lain, misalnya yang hafalan gitu kan, ada siswa ini yang hafalan ya, yang apa yang di buku itu bisa sama persis dia sampaikan, ya bisa juga itu kita buat kelompoknya. Nanti kita bisa salurkan bakatnya, misalnya kecerdas cermat dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang bakat seni, bakat ini, bakat itu. Nah, kita bimbing itu. Kalau di kampus itu kan ada namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu mungkin salah satu contohnya untuk membimbing kelompok kecil ya, mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian juga tidak apa namanya, terkadang banyak juga ya siswa itu yang butuh bimbingan secara personal begitu. Ada yang motivasinya kurang, ada yang berbeda dari yang lain karakternya gitu. Nah, jadi tidak hanya guru BK, tidak hanya wali kelas, seorang guru mata pelajaran juga bisa itu mengajar secara persoalan seperti itu. Mungkin dia tidak bisa menerima pembelajaran itu kalau dengan ceramah. Dia biasanya lebih enak menerima pelajaran itu melalui video, melalui visual begitu ya. Nah, kita bisa bimbing itu, misalnya kita buat orang seperti itu buat project gitu ya. Misalnya mengobservasi permainan anak-anak di desa itu, apa-apa aja permainan lokalnya, nanti divideokan, diupload ke YouTube. Ya, ada juga yang suka seperti itu ya, yang berdasarkan basis project gitu. Ya. Yang suka action langsung, yang suka bermain teknologi, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang kan begitu. Nah, jadi karakter-karakter ya, yang memang mengharuskan guru itu secara intensif ya membimbing siswanya ya secara pribadi, itu bisa saja dilakukan. Nah, jadi itu 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, intinya kan ini kan dasar, banyak lagi sebenarnya keterampilan-keterampilan yang bisa dimiliki oleh seorang guru gitu ya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan coba rincikan, misalnya keterampilan dasar bertanya itu apa-apa saja. Nanti saya akan coba juga itu ulas satu persatu ya. Namun ini saya coba dulu jelaskan secara umum 8 keterampilan dasar mengajar itu seperti apa dan mengapa penting dimiliki oleh seorang guru. Namun jika ada yang mungkin ingin bertanya, boleh nanti kita diskusi, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas satu persatu. Kalau saya tidak tahu nanti jawabannya saya akan coba cari tahu ya. Saya akan belajar lagi untuk membantu teman-teman nanti, dan juga untuk menambah pengetahuan saya. Mungkin itu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari penyampaian saya. Saya yakin banyak di luar sana
yang jauh lebih menguasai tentang materi 8 keterampilan dasar mengajar ini. Namun sejauh pengetahuan saya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman juga bisa support channel saya ini dengan like, comment, share, dan juga teman-teman bantu subscribe. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.